Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan share sama kalian caranya kita mengerjakan soal-soal tes bahasa Inggris untuk persiapan BUMN tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku untuk mendukung channel aku. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, bisa banget nih kalian taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama, let's get to the list. Oke, the people of the city. Nah, seperti biasa aku kasih waktu 5 detik buat kalian jawab. 1, 2, 3, 4, 5. The people of the city. Nah, ini semuanya hampir mirip ya dari A, B, C, dan D-nya ya. Tapi intinya adalah gini. Intinya adalah kita harus memiliki ya setiap kalimat itu dalam bahasa Inggris ada subjek dan ada verb gitu ya. Ada subjek dan ada verb. Kita lihat ternyata the people of the city ini kan the people ya, di mana the people-nya ini adalah subjeknya. Berarti kurang apa nih di sini? Ya, berarti dia kurang verb gitu. Tanpa ada tambahan apapun, ini cuma butuh verbnya aja. Nah, ternyata pilihan A, B, C, dan D itu semuanya verb ya. Work, 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 work. Oke, berarti di situ nggak ada masalah. Berarti sekarang kita lihat depannya. Nah, kira-kira depannya gimana nih? Coba, kalau depannya hardly. Oke, apakah hardly itu betul? Nah, ternyata hardly itu salah. Kenapa salah? Karena hard itu tidak bisa menggunakan li ya, tidak bisa menggunakan li. Jadi, pilihan yang A salah. Oke. B, work from Monday to Friday each week hardly. Sama, ini juga salah. Gitu. C, work hard from Monday to Friday each week. Ini boleh ya. Yang D, work each week from Monday to Friday hard. Nah, ini jelas salah. Gitu. Jadi, kalau bisa kita itu pilih kalimat yang memang sesuai dengan standard English. Ya, dia ada subject, ada verb, ya. Kemudian, kalau misalkan ada adverb, itu biasanya di sini ya. Adverb. Atau boleh juga adverbnya itu sebelum verb, ya. Jadi, antara subject dan verb itu boleh. Tapi karena di sini kasusnya hard, berarti dia setelah verb. Berarti the people of the city work hard from Monday to Friday each week. Orang-orang di kota itu mereka bekerja keras dari hari Senin sampai hari Jumat di setiap minggunya. So, the answer is C. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Owls are able to live in various open areas from... Oke, aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebenarnya ini sangat-sangat mudah ya kalau misalkan kita bisa pahami. From. Di sini kan ada A. Forests until meadows. Forests to meadows. Ada forests and from meadows. Forests arriving to meadows. Oke. Sederhananya adalah gini. Kalau misalkan ada kata from, ya, from itu kan dari ya, dari sini sampai sini gitu kan. Nah, dalam bahasa Inggris, ketika dari sini sampai sini, misalkan dari A ke B gitu ya, dari A ke B atau dari A sampai B gitu kan. Nah, dalam bahasa Inggris itu dari titik-titik berpasangan selalu dengan to, gitu. Jadi from A to B. Jadi memang ini adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi gampang banget dong jawabannya yang mana? Ya, jelas jawabannya adalah yang B. From forests to meadows. Jangan lupa kalau from itu selalu pasangan dengan to. Dan ada beberapa pasangan yang lainnya yang kita nggak bisa pisahkan ya. Contohnya kayak similar to ya. Similar itu pasangannya dengan to. Kemudian same pasangannya dengan S gitu ya. Jadi ada pasangan-pasangan yang tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Penguins are aquatic animals of flightless birds and Oke, aku kasih waktu 5 detik seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke. Penguins are aquatic animals of flightless birds and jadi penguin itu adalah binatang yang akuatik ya, binatang air yang tidak bisa terbang gitu ya, bagian dari burung yang tidak bisa terbang. Dan nah di sini kalau misalkan ada dan itu kalau bisa ini kan ada koma juga nih di sini. Nah berarti kalau ada koma dan ada dan ini kita harus masukinnya adalah subject plus verb ya, adanya subject ditambah dengan verb gitu. Jadi karena itu adalah dua kalimat yang dipisahkan dengan conjunction. Jadi kita di sini kan ada subjek ya. Ini penguins itu kan subjek. R aquatic-nya adalah R-nya aja. Nah, R-nya adalah verb. Maka di situ ada dan subjek dan verb lagi. Oke, kalau kita lihat yang bagian A, B, C dan D ya, semuanya kita lihat. Itu ternyata ada kata generally ya. Nah, tergantung nih nanti generalnya mau ditaruh di mana ya, gitu. Oke, kita lihat ternyata penguins itu subjeknya singular atau plural sih? Ya, si penguins itu kan plural ya. Penguins itu kan plural. Berarti kalau plural itu dia nggak bisa pakai yang singular. Berarti salah nih, ada yang salah. Nah, berarti yang asal gitu ya, karena dia nggak bisa pakai it nih, nggak bisa pakai it karena it itu kan buat singular. Sekarang berarti jawabannya antara B, C dan D. Coba kita masukkan generally it lives in the south of the earth. Nah ada kata generally nih, kira-kira mana bagian generalnya yang pas gitu atau yang sesuai dengan konteks standard English. Ternyata yang B juga ada it ya. Oke, yang B berarti salah. Sorry. Aku nggak nge. Oke, yang berarti yang B salah karena dia it. Oke, nah berarti antara C dengan D. Oke, nah C dengan D dia sama-sama menggunakan they. Oke, berarti betul. Nah, sekarang ada yang they live in the southern hemisphere generally. Ada yang they generally live in the southern hemisphere. Oke, jelas dong. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang D. Kenapa jawaban yang D? Karena kan general itu kan artinya pada umumnya ya. Dan pada umumnya itu biasanya ditaruhnya di depan atau di awal, nggak di akhir. Jadi bisa subject ditambah adverb ya, aku suka sempat pakai adv ditambah verb itu boleh gitu. Tergantung adverbnya ya. Jadi adverb itu ada yang ditaruh setelah verb, ada yang di tengah-tengah seperti ini dan ada juga yang di akhir kalimat. Tapi kalau kita artikan, penguins are aquatic animals or flightless birds. Jadi penguins itu adalah binatang akuatik, binatang air, bagian dari bagian dari burung yang tidak bisa terbang. Dan mereka biasanya gitu ya, bukan mereka hidup di bumi bagian selatan biasanya, bukan kan? Tapi mereka biasanya hidup di selatan belahan bumi atau di belahan bumi bagian selatan. Jadi jawabannya yang D. Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Mr. President was unable to visit the site of the construction yesterday because... Oke, aku kasih waktu kamu 5 detik buat jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini artinya itu Pak Presiden tidak dapat mengunjungi lokasi konstruksi kemarin karena, nah sebenarnya ini clue-nya ada di because ya, atau di karena. Kenapa? Karena ini ada dua cara jawabnya. Pertama, kalau because itu ketemu dengan of ya, dan yang kedua itu kalau because-nya aja gitu ya, jadi nggak ketemu dengan of. Nah, ada dua tipe because. Yang pertama because of, yang kedua adalah because. Kalau because of, itu pasti dia ketemu dengan kata benda, noun, atau dia ketemu dengan verb ing, atau disebut juga dengan gerund, atau dia disebut dengan noun ya, atau noun phrase gitu. Noun phrase. Sedangkan kalau because aja, dia akan ketemu dengan clause ya. Dimana clause itu apa sih? Clause itu ya adalah subjek ditambah dengan verb gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang bagian A, ada because of nih. Tapi apakah it rained hard itu adalah noun? Nah, ternyata
Yang it ini adalah subjek ya, yang it-nya adalah subjek, sedangkan rain ini adalah verb. Jadi yang A salah. Kalau yang B, because of heavy rain. Nah, heavy rain ini adalah noun phrase ya, atau kata benda juga boleh. Oh, berarti kemungkinan ini ya jawabannya. Yang C, dia because raining. Tidak bisa ya, kalau mau raining atau mau gerund itu harus ada of-nya dulu. Berarti yang C bukan. Yang D, because heavy rain happens. Yang D ini bisa ya, because clause, subjek dan verb. Oke, bisa aja nih. Yang D, because heavy rain happens. Oh, tapi, nah ini kan heavy rain ini kan subjek. Happens ini adalah verb ya. Bisa betul jawabannya because clause, because ketemu dengan clause. Atau because dengan ketemu clause. Tapi, nih, heavy rain happens, ini kan terjadinya kapan? Sekarang, karena happens. Sedangkan, dia atau terjadi hujannya kapan nih yang membuat presidennya nggak jadi mengunjungi? Kemarin, was, dan yesterday. Berarti jelas yang D salah. Kalau mau, yang D itu harusnya happened. Harusnya gitu. Maka, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, gampang bukan? Yuk kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. Neither Frankie nor his brother blank to bed before 10 o'clock at night. Yuk, aku kasih waktu 5 detik buat kalian jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ayo jawabannya apa? Jangan lupa kalau ada neither, itu pastikan selalu ketemu dengan nor ya, atau pasangannya dengan nor. Tapi, di sini kan ada subjek nih, ini ada subjek. Ini tuh dua ini, ya dua ini adalah subjek. Gitu. Berarti di sini kita kurang apa sih? Nah, di sini kita kurang verb, ya. Kita butuh verb di sini. Tapi, verb yang bagaimana yang kita butuhkan? Kalau ada kasus neither seperti ini, juga bisa di kasus either sama or, itu verbnya harus sesuai dengan subjek yang di sebelah sini ya. Jadi verbnya harus sesuai dengan subjek yang di sebelah sini. Jangan yang Frankie, jangan yang Frankie, tapi yang his brother. Karena his brother ini adalah singular, nah ini adalah singular, maka verbnya juga harus singular. Mana nih yang verbnya singular? Oh, ternyata verb yang singular itu hanya yang... Nah, mana nih yang verbnya singular? Oh, ternyata verb yang singular itu ada yang B, C, dan D gitu ya. Berarti yang A salah, karena A itu adalah verb plural. Gitu. Tapi, kira-kira yang mana nih yang betul? Karena neither Frankie nor his brother, karena ini sudah berarti negatif, yaitu ada neither, berarti dia sudah berarti negatif, maka jangan ada negatif lagi. Karena kan itu udah artinya negatif. Baik Frankie maupun his brother itu tidak gitu ya. Gitu. Jadi udah ada negatif. Maka jawabannya bukan yang B, karena sudah ada negatifnya. Nah, sekarang antara C dengan D, kita lihat kalau kita terjemahkan nih ya, baik Frankie maupun adiknya atau bisa juga kakaknya itu pergi pergi tidur sebelum jam 10 setiap atau di malam hari. Kalau kata di malam hari itu kan kejadian yang normal ya, atau kejadian yang rutin ya. Jadi kayak hampir setiap malam itu mereka tidurnya gak pernah di bawah jam 10. Berarti kalau misalkan terjadinya seperti itu, maka itu adalah kejadian present tense atau habitual action atau kegiatan yang rutin gitu ya. Karena kegiatan yang rutin, maka kita harus menggunakan subjek ditambah verb one. Kalau subjeknya he, she, it, ya kalau subjeknya he, she, dan it, maka verb one-nya harus ditambahkan dengan s atau es. Berarti yang mana? Ya jawabannya yang D. Itu ya, gampang kan? Yuk kita lanjut aja ke soal yang berikutnya.
A number of students who wish to continue their studies. Oke, aku kasih waktu kalian 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ayo jawabannya apa? A number of students who wish to continue their studies. Oke. Siapa di sini yang jawabannya B? Hayo. Atau siapa yang jawaban yang lain? Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. A number of students. Kalau kita ketemu kata a number of, ketemu dengan plural ya, itu plural noun. Nah, itu verbnya ya, itu juga harus apa? Harus dalam plural verbs gitu ya, kalau kita nyebutnya mah boleh gitu ya, atau verb kata kerja yang harusnya berpasangan dengan bentuk jamak. Nah, ini dia, lihat di sini ada a number of, ya maaf, di sini ada a number of. Dalam bahasa Inggris dia masuknya ke dalam kategori plural, maka dia butuh plural verb. Berarti jawaban yang salah yang mana? Jelas yang B sudah pasti salah. Ya, yang B sudah pasti salah karena dia has. Ini adalah singular. Tapi berarti yang A betul ya, antara A sama C dan D gitu ya. Berarti nggak ada. Oh, nah kita lihat nih yang bagian D. Yang bagian D ini salah atau betul? Jelas yang bagian D salah karena tidak boleh ada to. Selalu ingat kalau must itu tidak boleh ketemu dengan to, dia harus langsung ketemu dengan verb one. Berarti jawaban yang D salah. Sekarang antara A sama C nih. A number of students who wish to continue their studies. Ini kan subjeknya ya. Nah ini kan subjek. Ya boleh sama studentsnya juga. Ini kan subjek. A number ya sebenarnya, cuman a number itu kan subjeknya adalah a number gitu ya. Nah karena a number itu adalah subjeknya, maka di sini kita cuman butuh verb aja. Kita butuh verb saja yang tanpa ada tambahan apapun ya. Berarti yang verb saja yang mana? Jelas jawabannya yang A. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kalian bisa lolos ke tahap tes selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. So guys, thank you so much for watching. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye.